Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Hayati Lubus, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Campaka, Kabupaten Purwakarta. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membersamai saya, Ibu Neng Mardiana dan Bapak Sakini. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya nih Pak, kurang lebih 12 menit untuk bagaimana pengambilan keputusan Bapak pada saat Bapak dihadapkan dengan dilema gitu Pak, harus memilih keputusan yang mana. Betul. Ya, jadi tentang dilema etika dan bujukan moral. Nanti akan fokus kita ke dilema etika di mana keputusannya itu dua-duanya betul, tapi Bapak ingin mengambil keputusan yang mana yang paling betul gitu. Nanti saya ingin banyak belajar dari Bapak. Boleh dimulai ya Bapak ya? Iya, boleh. Ya, Bapak, bagaimana cara Bapak biasanya mengenali situasi yang membuat Bapak merasa, oh bahwa itu tuh situasinya bujukan moral, oh yang ini tuh dilema etika, jadi Bapak bisa mendalaminya itu dengan cara apa ya Pak? Baiklah, apa yang barusan Ibu tanyakan, sebetulnya ini sering dialami Bu, sering dialami di sekolah kita ya. Dan dilema etika atau moral ya. Sebab moral ini tadi ya salah satunya yang tidak bisa diremediasi. Berarti ini adalah aspek kepribadian seseorang dalam bertindak, dalam berpikir, dalam berperilaku. Nah, ini sering muncul kepada dilema ya. Artinya dilema ini ya harus hati-hati kita. Yang ini juga penting, yang ini juga penting. Tapi kita yang perlu kita perhatikan adalah aspek afektifnya, ya. Sikapnya ya, Pak. Sikapnya ya. Yang muncul dari dalam, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu keyakinan dari dirinya, ya. Kalau ekstrinsik itu kan harus memberikan dorongan atau motivasi. Nah, gitu, ya. Baik, Bapak berarti Bapak tuh melihat dilema etika dari konteks permasalahannya dulu ya. Misalkan Bapak lihat dulu motivasi dia tuh melakukan itu seperti apa gitu ya. Bapak kalau misalkan ada permasalahannya itu yang sudah masuk ke jalur hukum, nah itu Bapak kira-kira akan misalkan ada anak yang narkoba, nah Bapak harus memutuskan kan seperti apa gitu baiknya. Bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah itu masuk kemana? Kalau udah masuk ke anak terjun ke sana itu kan hukum itu ada dua Bu ya, pidana, perdata ya. Kalau perdata mungkin apa yang dia lakukan masih bisa apa istilahnya ditolerir ya, ganti rugi atau membayar atau piutang dan sebagainya. Tapi kalau udah lari ke ranah pidana itu ya, kalau ke ranah hukum itu sudah jelas ya Pak, tidak bisa ditolerir lagi ya. Sebab hukum itu tidak ada manusia yang kebal hukum. Betul. Gitu. Kalau perdata misalkan dia punya utang atau dia apa istilah berbuat sesuatu yang ada kaitan dengan nilai-nilai moral, misalkan dia nganjuk ke kantin dan sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan perdata. Itu aja. Oh baik, berarti tadi bedanya Bapak mengidentifikasinya dari hukum ya, perdana pidata sudut pandangnya aja. Jadi berarti kalau misalkan sudah pidana, Bapak ya akan tidak memilih anak tersebut untuk melakukan hal tersebut lagi ya Pak Jadi itu lebih kebujukan moral. Kalau dilema etika Ibu Bapak lihat bagaimana motivasi anaknya tadi ya Pak ya. Keren Bapak nih. Selanjutnya bagaimana pendekatan Bapak kalau misalkan situasinya itu kita tuh harus memilih situasi. Kalau memilih yang keputusan pertama itu juga benar, yang satu juga benar. Nah Bapak bagaimana cara Bapak memilihnya gitu? Keputusan yang dua-duanya betul. Saya itu diberikan kesempatan dulu kepada mereka untuk konsultasi dengan guru mata pelajaran, kemudian juga
BK, Oke. wali kelas, beberapa kasek yang ada kaitannya dengan tupoksi mereka. Terakhir Oke. oleh saya. Dan sedapat mungkin kita harus memberikan motivasi dan supaya anak tersebut sadar. Ya. Oke. Kemudian dengan tadi manajemen kalbu, ya, Manajemen kolbu. artinya kita memberikan bagaimana dia supaya sadar, apakah itu diberikan istighfar, Keren sekali nih Pak. Jadi Ya. pendekatannya lebih ke kolaborasi dan hati, treatment ya. untuk anak gitu ya, sehingga sehingga dia sadar gitu. iya, jadi Perbuatan Bapak ini salah. prinsipnya lebih Insaf lah, insaf begitu. ya. Prinsipnya itu gimana membuat anak itu menjadi lebih baik lagi Lebih baik gitu. dan jerah Dan dengan jerah. kesadaran sendiri. Iya, dengan Tidak kesadaran sendiri. paksaan, kita dari hati ke hati aja. Nah, Bapak selanjutnya, apa ada tahapan-tahapan nih Pak kalau misalnya mendapatkan kasus yang membuat Bapak dilema, adakah cara-cara tertentu atau prosedur-prosedur tertentu itu untuk mendapatkan keputusan yang terbaik? Iya, baiklah ya. Keputusan ya diambil berdasarkan konsensus tim. Karena kita itu ada tim. Ya. Oke. Ada secara prosedur ya. Tim pertama ya kita lihat dulu bagaimana ini kepada guru pembelajaran, guru mata pelajaran ya. Sudah itu kita lihat serahkan ke BP atau BK ya. Sudah ke BP BK kan ada para wakasek. Kalau kaitan dengan kenakalan remaja, kesiswaan, ada wakasek kesiswaan. Kalau kaitannya dengan aspek kognitif nilai, mungkin nanti kaitannya dengan wakasek kurikulum ya. Kalau ada kaitan dengan lingkungan ya, atau orang tua ada wakasek humas, semuanya itu saya suka berikan dulu secara tupoksi ya. Kemudian bila perlu kalau kita bantuan komite ya, sehingga di dalam melaksanakan tugas kita itu tidak sendirian, ada tim Iya, ya. betul. Nanti diambil kesimpulan. Nah, setelah diambil kesimpulan baru kita mengambil kebijakan yang mana yang akan nanti disampaikan. Yang jelas tupoksi ya. Tupoksi dulu ya, Iya, PSK ditangani iya, dulu oleh guru BK, iya. kemudian guru mapel, wakasek, kemudian akhirnya Bapak berdiskusi, Baru mendapatkan ya. pandangan-pandangan, Ya. fakta-fakta, baru Bapak Baru bisa menyimpulkan. ya, Oke, berarti tahapan-tahapan atau Nah, prosedur yang Bapak terapkan adalah seperti itu. Keren sekali, Iya, Pak. betul, iya, iya. Ya, selanjutnya Pak, pengalaman Bapak, apakah ada solusi efektif yang pernah Bapak lakukan dan itu tuh benar-benar bisa membuat Bapak itu memberikan keputusan yang paling baik? Ada ya. Pengalaman. Jadi kita terutama ini dalam mengambil keputusan ya, kita harus melihat dari segi positif, artinya dari dampaknya. Ya. Dampaknya bagaimana ini kalau kita ngambil keputusan ini ya, misalkan positif atau negatif. Yang jelas di dalam mengambil keputusan, karena ini sasarannya anak atau siswa, ya kita berfokus kepada siswa. Oke. Maksudnya dia yang diberikan pertolongan, yang diambil kebijakan tersebut, dia merasa bahagia atau tertolong ya, dan dia merasa tidak dikecewakan, sehingga nanti masa depan dia itu bisa diharapkan sesuai dengan tujuan mereka ya. Jadi jangan membuat anak pesimis, harus optimis ya. Sebab nasib seseorang itu tidak bisa diukur oleh kita. Ya. Itu barangkali Bu. Ya. Berarti strategi yang paling efektif ketika Bapak mengambil suatu keputusan tuh Bapak melihat jangka panjangnya anak tersebut. Iya. Oke, bagaimana Bapak lebih berfokus berpihak pada murid gitu ya? Iya. Oke. Selanjutnya apa saja Pak hambatan dan tantangan yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Iya, hambatan-hambatan itulah yang menjadi dilema dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Misalkan anak mau ujian, misalkan 3 bulan lagi ya, dia harus lulus. Sementara nilai kognitifnya bagus, afektifnya jelek ya. Kemudian juga psikomotornya bagus. Bagaimana kita dalam menyelamatkan tersebut? Ya kita bina usaha kita harus betul-betul berbagai macam upaya sehingga anak
melakukan perubahan. Itu aja Bu. Ya. Oke, jadi tantangannya itu bagaimana Bapak memilih Nah, anak dengan peraturannya sebenarnya dia tidak ini ya, tidak harus tidak bisa lolos gitu Nah, untuk ke selanjutnya, tapi Bapak juga tetap merasa mengambil kasihan, langkah, ya, iya kasihan. kasihan juga kalau anak tidak lulus. Jadi Betul. tantangannya itu ya Bapak ya, Iya, tapi iya. Bapak tetap pada pendirian Bapak yaitu berpihak pada murid. Jadi Iya, Bapak iya. memberikan treatment yang lain ya. Betul. Oke Bapak. Selanjutnya bagaimana Bapak biasanya mengatur waktu pada saat kasus dilema etika? Bapak menyelesaikannya segera atau ada prosedur-prosedur tertentu yang Bapak lakukan? Baiklah, biasanya yang Bapak lakukan melalui prosedur Prosedur tertentu. ya Pak. Bila perlu diagendakan. Oh, Ini ada ya, ini hari ini misalkan jam sekian ini tanyain kepada guru mata pelajaran bagaimana proses pembelajaran anak tersebut. Setelah itu dapat kesimpulan berikan ke BK atau BP, tolong diatasi, ditangani supaya kebutuhan anak tersebut terrealisasi dalam pembelajarannya. Akhirnya tangannya ke BK, BK nanti konsultasi dengan kalau masalah prestasi, nilai kognitifnya bisa kaitannya dengan wakase kurikulum, kalau nilai kesiswaan afektif bisa kaitannya dengan kesiswaan atau guru agama ya, guru agama ya yang akan mendidik mereka sehingga anaknya itu sadar. Jangan sekali-kali mengambil kebijakan yang merugikan kepada anak. Justru nanti ketika anak udah keluar di lembaga pendidikan oleh di sekolah kita merasa tidak kecewa, bahkan bahagia. Oh, karena Bapak Anu, karena dan sebagainya, itu hal-hal tersebut sering terjadi ya ketika dia ketemu dengan dia, oh kamu jadi polisi ya karena Bapak dan sebagainya. Kalau enggak karena Bapak, bisa karena Ibu, saya tidak seperti ini. Bahkan dia itu berbicara sama guru anu mas, saya tuh Pak diponis tidak naik atau tidak lulus, tapi Bapak memperjuangkan. Nah itu sehingga bangga kita sendiri. Itu saja. Selanjutnya Pak, apakah ada orang tertentu atau elemen tertentu dalam lingkungan Bapak yang berperan penting dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Oh jelas ya, sebab di dalam mengambil keputusan kita tidak sendiri ya, pasti ada kan orang. di sekolah itu ada tim wakasek dari berbagai wakasek sarana, humas, kurikulum ya, kesiswaan itu semuanya saya berdayakan ya. Jadi silakan dulu ya kalau ada masalah, apakah itu masalah aspek kognitif, afektif, psikomotor, serahkan kepada mereka. Kemudian juga mereka menunggu dari guru BK, dari guru mata pelajaran atau wali kelas. Jadi tidak langsung saya putuskan. Ada tim khusus ya yang membantu ya sehingga dalam mengambil keputusan itu tidak salah ya. Berarti Bapak punya orang-orang ya Pak, orang-orang tertentu juga tim yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan seperti wakasek gitu ya Pak ya. Dengan mengambil keputusan dengan baik karena sudah bisa bertanggung jawab, ada tahapan sehingga Bapak bisa menanggung jawabkan ya, bertanggung jawab atas keputusan. Iya, keren Pak. Kenapa ngambil keputusan ini? Karena dasarnya ini. Iya, karena Bapak punya fakta-fakta yang dibantu juga oleh tim gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Pengalaman-pengalaman ini mempengaruhi Bapak dalam menghadapi dilema etika yang akan datang. Bagus, baik pertanyaannya ya. Memang ini sering ya Bapak alami ya. Pertama di dalam mengambil keputusan. Misalkan anak kelas 12 ini suka ada yang telepon atau yang memberikan saran masukan bahwa anak saya ingin ke sana ke situ dan sebagainya, sehingga saya harus bagaimana ini dalam mengambil sikap tersebut. Akhirnya mulai orang tua, anak, guru, terutama wakasek, saya tadi jangan sampai mengambil keputusan tersendiri. Jadi tahu ya tupoksi orang-orang yang memang ada di sekitar kita. Jadi dalam arti perlu kita
adakan musyawarah atau rapat secara prosedur untuk mencapai kesepakatan bersama. Baru saya mengambil keputusan. Itu saja. Di dalam mengambil keputusan permasalahan apapun saya tidak ditangani sendiri ya Pak ya, pasti. Jadi banyak di sekitar kita orang-orang yang bisa membantu dan juga mengambil solusi dalam mengambil kebijakan. Itu aja, Bu. Oke, keren nih Bapak. Berarti kalau bisa saya simpulkan, ketika Bapak dihadapkan dengan masalah yang dilema etika di mana keputusannya semuanya benar, tapi Bapak galau nih mau mengambil yang mana. Betul. Bapak itu berkolaborasi atau bermusyawarah ya dengan tim, Bapak tidak sepihak menyelesaikan sendiri. Kemudian Bapak itu mengidentifikasi nih fakta-fakta yang ada, kemudian dilihat juga bila masalahnya itu adalah anak, dilihat dari sikap, dari segi kognitif, afektif, psikomotor, terutama yang aspek sikap ya Bapak ya, yaitu Bapak lihat moral yang bisa dilihat dari atau sikap siswa itu yang mana gitu ya. Jadi nilai-nilai utama yang dia lihatkan itu seperti apa. Kemudian Bapak juga pasti tujuannya adalah berpihak pada murid. Nah, dari diskusi dan musyawarah dari bersama tim, Bapak bisa mengambil kesimpulan yang paling baik dari yang baik-baik gitu ya Pak ya. Sehingga Bapak nanti bisa salah mengambil keputusan. Nah, sehingga Bapak nanti bisa bertanggung jawab atas keputusannya karena hasil musyawarah. Dia diambil sendirinya. Iya gitu. Kecuali yang organ-organ dalam preventif itu memang harus kita selesaikan dalam mengambil keputusan. Seperti tadi. Mau hujan, mau upacara atau tidak upacara, siapa yang harus ngambil resiko? Iya betul. Bila pernah hujan, bubar. Iya. Itu juga dilema ya Pak ya. Ketika saya menjadi pembina upacara, suruh upacara, kan dilema, aduh, mau hujan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah nggak hujan juga sampai sekarang. Iya. Itu barangkali ya. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga Bu Ulfa sebagai calon guru penggerak. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu semuanya untuk calon guru penggerak yang ada di SMN 1 Campaka sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat bisa diwawancara oleh saya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak terkait mengenai dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana cara Bapak atau pengalaman Bapak bagaimana mengambil keputusan di mana kasus tersebut itu lebih ke dilema etikanya seperti apa. Nah, Bapak insya Allah kita akan wawancara, minta waktunya 12-15 menit. Kira-kira ada 8 pertanyaan, kemudian nanti lebih fokus ke kasus-kasus yang dilema etika. Enggak. Iya Pak, dimulai ya Pak ya? Enggak. Ya. Bapak, bagaimana cara Bapak biasanya mengenali situasi yang membuat Bapak merasa bahwa situasi tersebut adalah dilema etika atau bujukan moral? Baik, Ibu. Selama menjadi guru, saya sudah menjadi guru selama 32 tahun. Selama itu pula selalu menemukan masalah-masalah yang Ibu sebutkan tadi. Rasa bimbang ada karena kedua-duanya benar, kadang-kadang dua-duanya salah, tapi kita harus mengambil keputusannya diambil A, masih bermasalah juga, diambil B, bermasalah. Tetapi kita selalu menegakkan sesuatu itu dengan tegas, dengan pengertian ya apapun resikonya, pasti pengambilan keputusan itu kan tidak semua pihak merasa senang, pasti ada pihak yang tidak senang. Namun demikian kita berusaha yang terbaik, artinya betul-betul kita identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kita selalu bekerja sama dengan BK, ada
Wakasek kesiswaan juga yang kita ajak bicara. Kira-kira keputusan yang tepat itu seperti apa untuk mengambil keputusan itu. Saya kira itu, Bu. Oh iya, jadi Bapak itu lebih mengidentifikasi masalahnya dulu ya Pak ya. Betul. Bagaimana nih, ini dari kalau misalnya tadi yang Bapak ambil kasusnya itu bagaimana di perspektif anak, bagaimana di perspektif gurunya seperti itu, Iya. sehingga nanti Bapak mendapatkan keputusan yang benar-benar nggak bisa kita membuat semua orang bahagia ya Pak Ya, ya. semua senang Iya, keputusan itu. tidak Ya. bisa ya membuat, pasti ada implikasi dari keputusan yang kita Iya, betul. ambil ya Pak. Iya, betul. Selanjutnya Pak, bagaimana pendekatan Bapak dalam mengatasi situasi di mana ada konflik antara kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik, yaitu tadi yang dilema etika. Bagaimana pendekatannya? Apakah ada pengalaman yang Bapak pernah lakukan? Oke. Yang sering muncul adalah kalau perkalian dan lain sebagainya itu kompleksitasnya lebih rendah sebenarnya. Yang paling sulit sebagai kepala sekolah adalah pada saat menentukan di akhir semester 6 Iya. atau setelah data siswa itu masuk ke ujian nasional. Datanya sudah masuk ke ujian nasional, berarti anak itu nggak boleh kita keluarkan, nggak bisa kita keluarkan. Betul. Sementara anak itu melanggar tata tertib. Iya. Itu yang paling sulit saya temukan. Pernah ya gitu ya Pak? Pernah mengalami itu. Sehingga kalau nggak dikeluarkan jadi virus di sekolah, tapi betul. dikeluarkan tidak bisa. Iya, iya. Mau suruh keluar ke paket C juga nggak bisa karena sudah termasuk terdata di ujian nasional. Ini dilema yang paling sulit. Akhirnya apa yang kita lakukan? Anaknya suruh di rumah, online, ya online. Tapi tetap kita selesaikan. Dan pada akhirnya harus lulus di kita. Iya. Itu kan melawan batin saya. Dilema banget ya. Iya. Darah Di satu sisi ini anak harus keluar, Iya. di sisi lain ini nggak bisa keluar, tapi kita harus menyelesaikan sendiri, harus tunggu sampai selesai. Harus lulus juga. Pengalaman yang luar biasa yang sering kita hadapi di sekolah utamanya untuk kelas 12 ya. Iya. Kalau untuk kelas 10, 11 ini nggak ada masalah. Tinggal panggil orang tuanya, kita kasih pengertian. Paham dia, mau dilanjutkan di sini dengan konsekuensi begini, apa pindah dengan konsekuensi begini, kita berikan alternatif. Dua-duanya nggak enak bagi orang tua. Sekolah juga dua-duanya nggak enak, tapi ya harus kita ambil keputusan. Itu tadi. Jadi dilema kepala sekolah tadi, harusnya dia keluar tapi nggak bisa, akhirnya kita harus lulus di tempat ini. Oke. Itu. Jadi pendekatan yang Bapak lakukan adalah memanggil orang tua ya Pak ya. Kemudian mengobrol, berkolaborasi juga dengan guru-guru dan BK seperti yang tadi. Betul, iya. Namanya wali kelas. Terutama wali kelas ya, sehingga Bapak memutuskan nih sebaiknya seperti apa, tapi Ya. Bapak pilih yang lebih berpihak pada murid ya, Iya. dengan betul. cara tadi ujiannya online. Iya. Keren banget Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki prosedur khusus yang Bapak ikuti ketika dihadapkan pada keputusan dilema etika? Apakah ada tahapan-tahapan yang Bapak lakukan? Tahapannya tentu yang pertama adalah kita cari masalahnya seperti apa. Sedetil-detilnya masalahnya ya. Harus detail masalahnya. Kalau informasi kita belum lengkap, kita harus lengkapi dulu. Mencari. Ya, mencari masalah utamanya seperti apa. Dan setelah kita temu, kita identifikasi, kita kumpul. BK, kemudian wali kelas, kesiswaan, dan kepala sekolah. Kita bahas bersama. Kemungkinannya dan lain sebagainya kita bicarakan di situ. Setelah ketemu muncul kesepakatan, maka panggillah orang tua. Ajak bicara orang tua. Setelah ketemu dengan orang tua, bicara dengan orang tua, baru ambil keputusan. Oke, baik, keren Bapak. Jadi prosedurnya banyak ya Pak.
terutama dalam yang pertama adalah Bapak mengidentifikasi nih gimana nih masalahnya. Kita harus melihat perspektif berbagai macam ya Pak. Kemudian Bapak berkolaborasi hingga akhirnya memanggil orang tua dan memutuskan yang terbaik itu seperti apa. Selanjutnya ya Pak, dari pengalaman Bapak, apa yang telah terbukti efektif dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Tentu kita nggak bisa sendirian juga. Kita harus bekerja sama tadi, kolaborasi dengan teman-teman tim, ya kira-kira bagaimana pandangannya, usulannya, segala macam. Sehingga pada saat kita ngambil keputusan tuh enak. Karena keputusan bukan keputusan pribadi, tapi keputusan kolaborasi dengan teman-teman. Sehingga semakin banyak pendapat orang itu semakin bagus ketimbang pendapat sendirian. Makanya kita kan sebagai kepala sekolah tidak boleh egois, tidak boleh merasa benar sendiri, tidak boleh semena-mena kepada orang lain, karena semuanya itu kepala sekolah nggak bisa bekerja tanpa bantuan dari orang lain. Saya kira itu. Jadi tetap nomor satu adalah kolaborasi. Itu tidak bisa tidak. Itu harus tempuh. Di segala pengambilan keputusan harus muncul itu. Kalau nggak ada kolaborasi atau musyawarah, keputusannya pasti nggak bagus. Ya. Kemudian itu satu. Yang kedua, kepentingan anak tadi. Sehingga kalau nanti keputusannya itu sudah dimusyawarahkan, cari jalan yang terbaik, anak itu tidak dirugikan. Karena kita kan mendidik. Tidak hari ini mungkin anak itu perilakunya tapi besok atau lusa siapa tahu dia berubah lebih baik. Dan Bapak, apa saja hambatan atau tantangan yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Bagaimana cara Bapak mengatasinya? Oke, baik. Karena di sekolah itu adalah tempat masalah. Iya, betul Pak. Kalau 1000 siswa, artinya itu ada 1000 masalah yang harus kita hadapi. Jadi tantangan selalu ada, tetapi karena kewajiban kita adalah menyelesaikan, sekolah tidak merasa berat, juga tidak merasa jadikan beban, mengalir saja. Kita berusaha sebaik mungkin menyelesaikan masalah itu tanpa pernah kita jadikan beban. Terlepas pasti setelah ambil keputusan pasti ada dampaknya. Dampaknya kalau guru berarti mungkin langsung berhadapan dengan kita. Kalau siswa biasanya 2 orang yang akan komplain, 1 orang tuanya, kedua juga anaknya. Tetapi manakala keputusan itu kita peroleh, kita dapatkan dari kolaborasi dengan beberapa tim, insya Allah putusannya pasti yang terbaik. Kita sudah nyaman-nyaman saja. Insya Allah aman. Insya Allah. Oke, berarti Bapak keren ya. Hambatan itu tidak menjadi masalah bagi Bapak. Selama Bapak bisa berkolaborasi untuk menanganinya, tidak ada tantangan. Oke, betul. Keren. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak biasanya mengatur waktu dalam menangani kasus dilema etika? Apakah penyelesaiannya itu segera atau ada prosedur tertentu yang Bapak lakukan? Baik. Selama ini yang saya lakukan adalah kita berusaha segala permasalahan segera diselesaikan. Sehingga kalau muncul masalah tentang dilema apapun masalahnya, kita selalu berusaha segera menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah itu. Tentu dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan sudah kita tentukan. Misalnya kita harus cari datanya yang benar dulu. Kita identifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian mana yang benarnya laporan A, apa yang B, kemudian setelah itu masing-masing kita kumpulkan data itu, kita diskusikan dengan tim, kolaborasi kita dengan berbagai pihak yang ada yang terlibat di situ, baru kita ngambil keputusan. Oke, jadi dalam mengatur waktu Bapak tidak ada aturan waktu yang harus diselesaikannya pada hari ini, nggak ada ya? Berarti Bapak ingin semuanya selesai dan Bapak memiliki tahapan-tahapan tertentu untuk mengerjakan atau memutuskan gitu ya Pak, dengan dilakukan identifikasi, kolaborasi hingga akhirnya dalam waktu tertentu selesai gitu. Iya, betul. Gimana urgensinya ya?
Bapak selanjutnya, apakah ada orang tertentu atau elemen-elemen dalam lingkungan sekolah Bapak yang berperan penting dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Bagaimana peran, bila ada, bagaimana peran orang-orang tersebut? Baik Bu, tentu bahwa kepala sekolah itu kalau sendirian nggak ada artinya sekolah ini kan. Tetap bahwa kita ada namanya wakil kepala sekolah, ada guru, ada wali kelas, ada BK juga. Nah semua itulah yang membantu saya dalam mengambil keputusan. Jadi ada wakasek, ada wali kelas, ada BK juga, ada guru. Nah, dengan kolaborasi itu semua, maka keputusan yang dihasilkan satu lebih baik, yang kedua berpihak pada siswa, dan yang ketiga kita juga sudah harus berpikir dampak nanti yang akan muncul seperti apa. Oke, keren. Berarti Bapak benar-benar semua keputusan tuh tidak Bapak sendiri ya Pak ya. Jadi ada tim-tim tertentu yang Bapak ajak untuk berkomunikasi, menyelesaikan hal tersebut yang tentunya selalu bermuaranya adalah berpihak pada murid. Bapak yang terakhir, Bapak ini pertanyaan terakhir, apa yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak ketika Bapak dihadapi oleh dilema etika di masa yang akan datang? Baik Bu, masih sama. Trik saya adalah satu, kita harus kolaborasi. Yang kedua, identifikasi masalahnya yang jelas, detail, jelas dan detail maksudnya. Ya. Kemudian diskusi. Dan yang terakhir adalah ngambil keputusan dengan tentu berpikir ke depannya, ya dampak dari putusan yang kita putuskan itu seperti apa. Kita sudah harus berpikir, oh ya kita harus begini, nanti kalau ada muncul permasalahan baru begini, jawaban kita sudah ada lagi. Itu sampai ke sana. Ya. Jadi supaya apa? Supaya kepala sekolah aman. Ya kan, kemudian siswanya juga aman, orang tuanya juga nyaman, merasa tidak dirugikan. Itu prinsip yang saya pegang. Keren sekali, berarti Bapak itu dari pengalaman Bapak yang Bapak ambil itu, ya kalau misalkan ada kasus dilema etika, benar-benar Bapak tuh kolaborasi lah yang paling utama. Betul. Bapak itu adalah berkolaborasi, bagaimana caranya memilah-milih dari berbagai pandangan, dari berbagai sudut pandang, kemudian Bapak identifikasi masalahnya secara detail sekali gitu ya Pak. Akhirnya dari diskusi tersebut didapatkan keputusan yang benar-benar keputusannya itu bagaimana sih ke depannya, kalau misalnya kasusnya adalah murid, ke depannya murid ini jangka panjang seperti apa, jangka pendek seperti apa gitu ya Pak. Yang selalu berpihak pada murid. Tapi berdasarkan juga dari tadi ya hasil kolaborasi yang asalnya kan bimbang dari dilema yang benar dengan benar, tapi nilai-nilai yang benar-benar ini mana yang paling benar Bapak ambil gitu ya. Jadi sangat benar-benar dilema etika ini Bapak perhatikan sekali, Bapak milah-milih sekali gitu ya, karena tadi Bapak bilang kita tidak bisa membuat semua orang itu puas atau bahagia dengan keputusan yang Bapak ambil, tapi dengan pengambilan keputusan itu karena sudah berkolaborasi, jadi implikasi dari segala keputusan Bapak ambil itu Bapak berani untuk bertanggung jawab. Keren sekali Bapak. Terima kasih nih Pak, dari wawancara ini sangat menambah wawasan saya yang masih perlu banyak sekali masukan dari Bapak, seorang pemimpin yang hebat. Belajar banyak dari pengalaman-pengalaman Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya yang sama-sama.
Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.